Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikita Gazabrina dari kelompok 2 Prodi Kedokteran ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang diksi atau pilihan kata dan kalimat efektif dengan dosen pengampu Ibu Perawati MPD. Baik, di sini untuk latar belakang dari diskusi kami. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih agar pesan dapat dipahami. Komunikasi yang efektif memerlukan keterampilan dan pemilihan kata yang tepat dan penyusunan. Permasalahan penggunaan diksi yang kurang tepat dan penyusunan kalimat yang tidak efektif sering terjadi dan ditemukan di berbagai bentuk komunikasi, mulai dari tulisan akademik, media massa, hingga komunikasi sehari-hari. Baik, ini rumusan masalah dari yang kami dapatkan, yaitu pertama, apa yang dimaksud dengan diksi, yang kedua, bagaimana cara memilih diksi yang tepat, lalu ketiga, apa saja kesalahan umum penggunaan diksi, apa yang dimaksud dengan kalimat efektif, bagaimana cara membuat kalimat efektif, dan apa saja jenis kalimat yang digunakan dalam komunikasi tulisan. Baik, ini beberapa tujuan penulisan. Selanjutnya yaitu baik, ini materi yang akan kita bahas, yaitu tentang diksi dan kalimat efektif. Baik, kita masuk dengan diksi. Diksi adalah pilihan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diksi adalah pilihan kata tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan ide, gagasan, sehingga diperoleh efek-efek tertentu seperti yang diharapkan. Syarat diksi itu bisa kita pertama yaitu dapat membedakan denotasi dan konotasi, dapat membedakan kata-kata yang hampir bersinonim, dapat memahami dengan tepat makna kata-kata abstrak, tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri jika pemahamannya belum dapat dipastikan. Kelima yaitu dapat memakai kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Lalu, dapat membedakan kata umum dan khusus dengan benar. Jika seseorang pengarang atau penulis menggunakan imbuhan asing, dia harus memahami maknanya secara tepat. Lalu, yang ke-8 menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan atau pasangan yang benar. Selanjutnya yaitu menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat. Contohnya di sini, yaitu dapat membedakan denotasi dan konotasi. Yang pertama yaitu dapat membedakan kata-kata yang hampir bersinonim. Contohnya itu kayak agung, besar, raya, lalu mati, mangkat, wafat, meninggal. Nah, lalu kata-kata seperti agung, besar, raya itu merupakan hampir bersinonim sama, dan juga mati, mangkat, wafat, meninggal itu merupakan salah satu kata yang hampir sama, yaitu bersinonim. Lalu selanjutnya yaitu contohnya dapat memahami dengan tepat makna kata abstrak seperti mobil, pohon, atau konkret. Lalu kesejahteraan, kemakmuran, keadilan. Itu merupakan salah satu bentuk abstrak. Contohnya, yang lainnya itu tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri jika pemahamannya belum dapat dipastikan. Contoh kayak modern sama modern itu kan kayak canggih. Itu dapat diartikan secara subjektif. Lalu modern bisa juga dibilang secara terbaru atau mutakhir. Itu menurut kamus. Nah, lalu dapat memakai kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Contohnya seperti antara karyawan dengan atasan harus saling bekerja sama. Lalu Nurdiana tidak mau menerima hadiah berbentuk barang tetapi berupa uang. Nah, itu tuh memakai kata penghubung yang berpasangan seperti tadi antara dan juga Nurdiana tidak. Tidak. Nah, selanjutnya itu dapat membedakan kata umum dan khusus dengan benar. Contohnya seperti kendaraan umum, mobil, motor, bus, sepeda, angkutan kota, dan sebagainya. Lalu ikan atau umumnya seperti mujair, tawes, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, jika seorang pengarang atau penulis menggunakan imbuhan asing, dia harus memahami maknanya secara tepat. Contohnya seperti koordinis. Itu tuh bisa jadi koordinasi. Lalu menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan pasangan yang benar.
yaitu berdasarkan pada juga bisa dibuat jadi berdasar pada gitu. Lalu contohnya selanjutnya itu menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat. Contohnya isu itu bisa dipublikasi, kesudahan, perkara, atau dalam bahasa Inggris. Lalu isu, nah itu tuh seperti kabar yang tidak jelas asal usulnya, kabar angin atau desas-desus itu dalam bahasa Indonesia. Lalu di sini selanjutnya kita akan memiliki kata konotatif dan kata denotatif. Nah, sebelumnya kata konotatif adalah kata konotatif itu bisa disebut sebagai makna gramatikal atau makna struktural, yang mana yaitu makna yang timbul bergantung pada struktur tertentu sesuai dengan konteks dan situasi di mana kata itu berada. Sedangkan kata denotatif itu kata yang mengandung makna sebenarnya. Contohnya itu makna kata yang sesuai lah dengan konsepnya, sehingga disebut juga makna konseptual, makna yang sesuai dengan makna kata dalam kamus atau makna leksikal. Contohnya itu yaitu toko itu dilayani gadis-gadis cantik, toko itu dilayani dara-dara cantik, dan selanjutnya toko itu dilayani perawan-perawan cantik. Nah, secara denotatif kata gadis, dara, dan perawan itu kan memiliki arti yang sama, yaitu wanita muda yang belum kawin. Nah, tapi secara konotatif kata gadis, dara, perawan punya makna yang berbeda. Kalau gadis itu mengandung makna yang umum, dara mengandung makna yang bersifat puitis, sedangkan perawan mengandung makna yang asosiasi tertentu. Lalu, contoh selanjutnya, kelompok anak muda itu sedang asyik bermain. Rombongan turis baru tiba di pantai. Gerombolan pengacau tersebut telah ditumpas habis. Nah, kalau secara denotatif, kata kelompok, rombongan, dan gerombolan memiliki makna yang sama, yaitu kumpulan suatu benda atau barang. Tapi kalau secara konotatif, kata kelompok, rombongan, dan gerombolan punya makna yang berbeda, yaitu kelompok dan rombongan punya makna kata yang mengarah ke hal yang positif, sedangkan gerombolan punya makna kata yang mengarah ke hal yang negatif. Ini contoh selanjutnya itu kita masuk kata umum dan kata khusus. Pertama itu kata umum. Kata umum itu merupakan kata yang cakupannya itu luas, yang mana semakin umum suatu kata, maka makin besarlah kemungkinan terjadinya salah paham atau perbedaan tafsiran. Contohnya tuh, sedangkan selanjutnya itu kata khusus. Nah, kata khusus itu kata yang punya cakupan makna yang spesifik, yang mana semakin sempit ruang lingkupnya, maka semakin sedikitlah kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau kata umum, melihat. Sedangkan kata khusus, melotot, melirik, mengintip, menatap, memandang. Sedangkan setelahnya itu kata umum. Kata umum yaitu berjalan. Sedangkan untuk kata khusus yaitu bertatih-tatih, menggesot, berseok-seok, langkah tegap gitu kan. Selanjutnya itu kata umum dari jatuh. Nah, kalau pada kata khusus itu bisa jadi terpleset, terjangkang, tergelincir, tersungkur, terjerembab, terperosok, atau maupun terjungkal. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pertama itu kata konkret. Nah, kata konkret ini kata yang tergolong kata konkret adalah kata-kata yang berupa objek yang nyata, dapat dilihat, didengar, diraba, dan dirasa. Seperti contohnya tuh karangan berupa deskripsi fakta menggunakan kata-kata konkret itu seperti hama tanaman penggerek, penyakit radang paru-paru, virus HIV. Nah, selanjutnya itu kata abstrak. Nah, kata abstrak adalah kata-kata yang berupa konsep. Karangan berupa klarifikasi atau generasi sebuah konsep menggunakan kata abstrak seperti pendidikan, usia dini, bahasa pemrograman, high text markup language atau HTML. Contohnya seperti itu. Seperti selanjutnya itu APBN RI mengalami kenaikan 15%. Itu tuh merupakan kata konkret. Sedangkan kebenarannya atau kata abstrak itu pendapat itu tidak terlalu tampak. Selanjutnya yaitu makna leksikal. Nah, makna leksikal dapat dikatakan makna yang sesuai dengan kamus atau referen atau acuan. Makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera.
Contohnya kata tikus, makna leksikal adalah sebangsa binatang penggarap yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit dari tifus. Nah, makna ini tampak jelas dalam kalimat tikus itu mati diterkam kucing. Panen kali ini gagal akibat serangan hama dari tikus. Lanjut, selanjutnya itu makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna suatu kata setelah kata itu mengalami proses gramatikalisasi seperti penyembuhan, pengulangan, atau pemajemukan. Nah, untuk makna gramatikal ini sangat bergantung pada struktur kalimatnya. Oleh karena itu, makna gramatikal ini disebut pula dengan makna struktural. Contohnya itu kata dasar dari rumah. Yaitu pertama, merumahkan artinya menjadikan sesuatu sebagai rumah. Kalimat itu, pengemis itu tinggal di kolong jembatan berumahkan kardus-kardus bekas. Itu salah satu contoh kalimat. Nah, selanjutnya rumah-rumahan artinya menyerupai rumah. Nah, contoh kalimat itu Ina sedang bermain rumah-rumahan. Baik, selanjutnya yaitu contoh lainnya itu kata makan, seperti makanan. Artinya kan segala sesuatu yang dapat dimakan. Contoh kalimatnya itu hindari makanan yang mengandung lemak. Selanjutnya yang kalimat makan itu makan-makan. Artinya makan untuk merayakan sesuatu. Kalimat Vina mengajakku untuk makan makanan di rumahnya. Selanjutnya itu pembentukan kata. Nah, kata kan merupakan suatu bahasa yang dapat berdiri sendiri atau merupakan satuan bebas yang paling kecil yang dapat berdiri sendiri. Nah, untuk untuk pembentukan kata sendiri itu yang pertama itu prefix atau awalan. Awalan atau prefix adalah imbuhan diletakkan di depan dasar. Mungkin kata dasar, mungkin pula kata kejadian. Yang pertama itu morfen men terbagi menjadi morfen me, men, mem, mien, meng, meng, mengnya. Contohnya me ditambah rawat jadi merawat, men memberi baca, membaca. Selanjutnya me dengan kata ambil jadi mengambil. Sedangkan me plus inap ditambah kata inap itu menginap. Lanjut itu pembentukan kata dengan morfem pen terbagi menjadi morfem p, pen, pem, pen, peng. Contohnya itu p sama datang jadi pendatang, p sama lari jadi pelari, itu p sama beri sama jadi pemberi. Terus lanjut itu morfem ber pada awalan ber. Contohnya ber sama kerja jadi bekerja, ber sama ajar jadi belajar, ber sama bentuk jadi berbentuk. Itu pembentukan kata untuk morfem ter. Contohnya ter sama ambil jadi terambil, ter sama tambah kata rasa jadi terasa, lalu ter sama anjur jadi terlanjur. Nah, tadi untuk prefix, sekarang untuk pembentukan kata prefix serapan seperti pada amoral, asosial, anonim, asimetris, asinkron. Nah, awal ini mengandung arti tidak atau tidak ber. Contohnya anti seperti anti komunis yang artinya melawan atau bertentangan. Bi misalnya bilateral, bilingual, biverbal, bilikonveks. Awal ini artinya dua, biasa di Indonesia kan dengan kata dwi, contohnya dwi bahasa atau bilingual. Lanjut selanjutnya hiper, misalnya itu pada hipertensi, hipersensitif, hiperaktif. Nah, awal ini kan artinya lebih atau sangat kan. Selanjutnya pembentukan kata atau sufiks atau akhiran. Sufiks adalah afik yang ditambah di akhir bentuk kata dasar. Bahasa Indonesia yang memiliki akhiran i, an, kan, nya. Contohnya itu contoh an, pangkalan, daratan, timbangan, hukuman. Contoh i, menaiki, memasuki. Contoh kan yaitu meminjamkan, membesarkan. Contoh man dan wan, contohnya budiman, seniman. Selanjutnya yaitu infik atau sisipan. Itu tuh merupakan sisipan atau imbuhan yang diletakkan di tengah bentuk dasar, yaitu seperti L, M, R, dan in. Contohnya L, telunjuk dan gelembung. Itu kan L. Itu R, gerigi dan serabut. Lanjut untuk pembentukan kata selanjutnya itu reduplikasi atau kata ulang, yang mana menyatakan bahwa reduplikasi merupakan proses pembentukan kata dengan mengulang bentuk dasarnya baik secara utuh atau sebagian. Contohnya kira-kira, membuang-buang, lari-lari. Nah, selanjutnya perkataan selanjutnya itu kata majemuk.
yang mana disebut juga dengan istilah kompositum, yaitu penggabungan dari dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan arti. Contohnya kuda laut, rumah makan, meja makan, itu mengandung satu kesatuan arti. Lanjut, selanjutnya itu untuk pembentukan kata itu ada pemendekan atau akronim, yang mana ini merupakan proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata yang sedikit banyak memenuhi kaidah fonotatik bahasa Indonesia. Contohnya SIM, Surat Izin Mengemudi; IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kesalahan selanjutnya itu kesalahan pembentukan dan pemilihan kata, yang mana kesalahan terjadi saat proses pembentukan kata atau juga disebut dengan kesalahan morfologis. Contohnya, dosen periksa hasil ujian mahasiswa. Salah lah, harusnya kata periksa, jadi kata benernya itu memeriksa. Jadi dosen memeriksa hasil ujian mahasiswa. Lanjut, selanjutnya itu sampai jumpa lagi. Itu tuh salah, sebenarnya kata yang benar itu sampai berjumpa lagi. Lanjut, selanjutnya ungkapan atau idiomatik. Idiom merupakan suatu kata kesatuan yang membentuk makna baru dari unsur-unsur pembentukannya. Yaitu selain itu, idiom juga dapat diartikan sebagai satuan bahasa baik berupa kata, frasa, ataupun kalimat yang maknanya diambil secara mentah dari kaidah umum gramatikal yang berlaku dalam bahasa tersebut atau tidak dapat diramalkan di makna leksikal unsur-unsur yang membentuknya. Idiom berdasarkan maknanya, idiom penuh itu idiom yang unsur penyusunnya telah kehilangan makna leksikalnya. Contohnya membanting tulang, itu kan sama dengan artinya bekerja keras, tuh naik darah itu kan juga bisa sama dengan marah. Lalu idiom sebagian, yaitu idiom yang salah satu unsur masih memiliki makna leksikalnya. Contohnya demam panggung itu bisa jadi gugup saat tampil di depan umum, itu berhati, itu merasa enggan atau sedih. Lanjut, yaitu idiom berdasarkan sumber acuannya, yaitu yang pertama ada mengacu pada bagian tubuh, yang contohnya jatuh hati sama dengan jatuh cinta. Lalu mengacu pada warna, jago merah sama dengan api. Lalu mengacu pada benda alam, bintang kelas atau juara kelas, itu artinya sama. Itu mengacu pada bagian tumbuhan, contohnya bunga desa, itu gadis cantik. Terus mengacu pada bilangan, yaitu contohnya berbadan dua, itu contohnya itu yaitu hamil. Lanjut, itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menimbulkan gagasan yang sama dalam pikiran, pendengaran, atau pembaca sebagaimana yang dimaksud oleh pembicara atau penulis. Yang mana kalimat ini harus jelas, ringkas, sesuai dengan kaidah tata bahasa yang enak dibaca. Syarat-syarat kalimat efektif yaitu keutuhan gagasannya. Yang mana contoh tidak efektif itu dari peristiwa itu perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak sehingga pada masa datang tidak seorang pun menuntut ganti rugi. Nah, perbaikannya itu peristiwa itu perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak agar di masa depan tidak ada yang menuntut ganti rugi. Lalu yang kedua, syarat-syarat kalimat efektif selanjutnya itu koherensi, yaitu kepaduan. Contoh tidak efektifnya itu Jakarta di mana ia dilahirkan merupakan kota metropolitan. Perbaikan yang betul yaitu Jakarta, tempat ia dilahirkan, merupakan kota metropolitan. Lalu selanjutnya itu ketegasan. Contoh tidak efektifnya SPP mahasiswa baru saja dinaikkan. Itu ambigu. Baru bisa merujuk ke mahasiswa baru atau waktu kenaikannya SPP itu. Nah, perbaikan yang betul itu SPP mahasiswa baru saja dinaikkan, jika maksudnya hanya untuk mahasiswa baru. Tapi kalau misalnya untuk yang dimaksud baru saja dinaikkan tahun ini itu bisa digunakan kalimat SPP mahasiswa tahun ini baru saja dinaikkan. Lanjut, yaitu kehematan. Contoh tidak efektifnya itu SPP mahasiswa baru saja dinaikkan, itu tuh ambigu, sama kayak tadi yang dijelaskan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat kalimat efektif. Yang selanjutnya itu kevariasian struktur. Pola biasanya itu subjek, predikat, objek. Lalu contohnya mahasiswa sedang mengerjakan tugas akhir di perpustakaan. Contohnya kan mahasiswa subjek, sedang mengerjakan predikat, tugas akhir, objek di perpustakaan, keterangan kan. Itu kan variasi KSPO. Nah, kalau untuk variasi KSPO-nya itu di perpustakaan mahasiswa sedang mengerjakan tugas akhir. Nah,
Selanjutnya itu pola kalimat dasar. Kalimat dasar adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa, memiliki unsur yang lengkap, mengikuti pola urutan umum, dan tidak mengandung pertanyaan, perintah, seruan, atau pengingkaran, yang terdiri dari 5 unsur fungsi sintaksis kalimat, subjek, predikat, objek, maupun keterangan. Variasi pola kalimat dasar itu ada pola SP, contohnya itu burung sebagai subjek, terbang sebagai predikat, anak-anak sebagai subjek, bermain sebagai predikat, matahari sebagai subjek, terbit sebagai predikat. Lalu ada pola SPO, contohnya adik subjek, makan predikat, nasi objek. Itu petani subjek, memakan predikat, padi objek. Itu siswa subjek, pengerjaan predikat, tugas itu objek. Itu ada juga pola SPK, contohnya ibu subjek, memasak predikat, di dapur keterangan, mereka subjek, belajar predikat, setiap malam keterangan, terus kami subjek, berlibur predikat, ke pantai, itu tuh keterangan. Itu juga ada pola subjek, predikat, objek, keterangan, contohnya ayah membaca koran setiap pagi, itu jadi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lalu adik memakan es krim di taman, itu adik subjek, memakan predikat, es krim objek di taman, itu keterangan. Terus juga mereka subjek mempelajari predikat, sejarah objek dengan tekun keterangan. Lanjut itu selanjutnya jenis kalimat. Jenis kalimat itu berdasarkan strukturnya ada kalimat tunggal, majemuk, majemuk setara, majemuk bertingkat, kalimat majemuk campuran. Yang mana untuk berdasarkan fungsi dan tujuannya itu ada kalimat pernyataan atau deklaratif, kalimat pertanyaan atau interrogatif, terus kalimat perintah atau imperatif, lalu kalimat seruan. Untuk berdasarkan fungsi dan tujuannya, yaitu ada kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat nominal, kalimat verbal, kalimat adjektifal, kalimat numeral, dan kalimat preposisional. Baik, kesimpulan dari presentasi ini itu dalam penulisan sebuah teks, penggunaan diksi yang tepat dan penyusunan kalimat yang efektif yaitu sangat penting agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, pilihan diksi yang tepat dapat memberikan pemahaman dalam suatu kalimat, sedangkan kalimat efektif memastikan informasi sampai dengan jelas tanpa menimbulkan salah paham oleh pembacanya. Oleh karena itu, diksi dan kalimat efektif penting dipahami agar pemberi informasi dapat menyampaikan informasi kepada penerima dengan tepat. Mungkin ini sedikit saran dan ini sumber referensi kami. Lalu ini merupakan salah satu dokumentasi. Dan mungkin sekian dari saya. Saya Nikita Kanzabrina mengucapkan terima kasih dan sekian hasil dari presentasi dari kelompok 2 kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.